Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi rekan-rekan yang menonton dimanapun, kapanpun. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang saya ucapkan di kelas transport dan kelas jalan bersama saya, Kak Arif ya, dipanggilnya Kak Arif aja. Jadi dalam 24 pertemuan yang akan kita diskusikan selama 6 minggu yang akan datang atau sekitar 1,5 bulan, itu dibagi menjadi dua bagian yang berbeda, rekan-rekan ya. Yang pertama itu kita bicara terkait transport terlebih dahulu. Nah, jadi transport akan kita bahas selama 3 minggu pertama. Lalu kemudian 3 minggu berikutnya kita akan membahas terkait jalan. Nah, kira-kira kita akan ngebahas seperti apa sih gitu ya. Nah, mungkin rekan-rekan juga sudah melihat di booklet ya atau di brosur BTEXIP terkait materi-materi apa saja yang akan kita bahas selama batch ini. Nah, tapi rekan-rekan sebelum kita mulai, mohon izin kiranya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya rekan-rekan, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya rekan-rekan. Jadi saya izin share screen sekitar apa ya? Sorry. Oke. Ya, harusnya sudah muncul ya rekan-rekan ya di slide. Oke, rekan-rekan, jadi ini semacam profil singkat saya ya. Jadi saya ini lulusan dari S1 dulu ya rekan-rekan ya. Saya S1 dari BINUS University Jakarta ya. Oke. Saya dari BINUS University Jakarta, masuk 2016 ya, lulusnya 2020. Nah, selanjutnya saya lanjut S2 di Trisakti, ngambilnya Teknik Sipil Transportasi, itu dari tahun 2022 sampai awal tahun 2024. Nah, yang terakhir, yang terkini, saya ambil program profesi insinyur di Universitas Kristen Petra Surabaya selama 1 semester aja ya. Nah, jadi alhamdulillah saya sudah menyelesaikan cukup banyak pendidikan ya, secara teori bisa dipertanggungjawabkan. Lalu kemudian untuk pengalaman kerja rekan-rekan ya. Jadi selama 4 sampai 5 tahun terakhir saya berkecimpung sudah di kontraktor pernah ya. Tapi yang terkini yaitu saya bekerja sebagai asisten tenaga ahli transport. Ya, ini saya masuk tahun ketiga. Nah, di mana selama 3 tahun terakhir saya lebih banyak melakukan proyek studi. Jadi di konsultan saya ini termasuk jenisnya konsultan manajemen proyek atau KMP ya. Nah, jadi saya selama 3 tahun terakhir di Kementerian Perhubungan pernah, tapi lebih dominan di Kementerian PUPR. Nah, selanjutnya sebelum itu saya sempat menyicipi sebagai kontraktor ya. Ke arsitek saya pernah di interior ya selama 7 bulan. Sebelumnya saya dipercayakan sebagai supervisor project ya di proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, yang saat ini sudah melintas ya. Nah, saya sempat di sana selama hampir 4 bulan. Jadi pengalaman kerja saya selama saat ini masuk tahun kelima lebih dominan di transportasi ya rekan-rekan. Oke, nah selanjutnya saya mempunyai sertifikasi profesional ya. Saat ini yang sedang saya urus ya on proses itu SKK level 8 ahli media keselamatan jalan. Lalu kemudian masih on proses juga insya Allah ya, SKK level 8 ahli media jalan. Nah, yang saat ini masih berlaku ya itu SKA ahli teknik jalan muda ya, atau SKK level 7. Nah, selanjutnya saya punya SKIP ya, sertifikasi kompetensi insinyur profesional, di mana level saya ini IPP ya, insinyur profesional Pratama. Lalu kemudian saya punya STRI ya, surat tanda registrasi insinyur, levelnya masih IPP ya rekan-rekan ya, yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, kemudian saya juga aktif
menjadi keanggotaan profesional di Persatuan Insinyur Indonesia sebagai anggota muda. Nah, jadi kira-kira seperti itu terkait perkenalan singkat saya rekan-rekan ya. Jadi harapannya semoga ilmu di lapangan dan ilmu pendidikan saya bisa berguna bagi rekan-rekan di sini, baik yang mungkin masih sedang mahasiswa-mahasiswi atau misalkan yang lagi skripsian, atau mungkin di sini ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang sedang bekerja ya. Kiranya kita dapat jadi rekan sharing knowledge satu sama lain ya bagi kita untuk memperkaya ilmu di bidang jalan atau di bidang transport. Jadi kira-kira seperti itu rekan-rekan terkait saya kan ya. Oke, selanjutnya rekan-rekan kita mulai masuk ke pembahasan pertama. Di mana pembahasan pertama kita ini oke, slideshow. Oke. Nah, jadi di pertemuan pertama sesi ke-1 ya, kita akan membahas terkait pendahuluan ya. Jadi pendahuluan. Jadi di kelas transport ini saya membedah satu pedoman yang dinamakan PKJI 2023. Nah, mungkin rekan-rekan familiarnya MKJI 97. Nah, ya itu pedoman yang sudah sangat lama sekali dan sudah di tahun kedua ini PKJI merupakan produk baru yang digunakan oleh seluruh instansi yang terkait. Jadi satu pertemuan, satu sesi itu biasanya durasinya selama 45 menit sampai 60 menit. Jadi maksimal 1 jam rekan-rekan ya. Jadi slide yang saya buat itu mungkin relatif ya jumlahnya ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, tapi saya lebih banyak menjelaskan daripada membaca PPT-nya. Jadi PPT ini hanya sebagai pemantik aja ya rekan-rekan. Nah, jadi di sesi pertama ini kita akan terdapat dua pembahasan. Ya, yang pertama terkait pengantar, pengantar PKJI, lalu kemudian yang kedua jenis perhitungan kapasitas. Nah, jadi selama 3 minggu ke depan kita akan membahas apa aja sih, gitu ya. Kira-kira kapasitas infrastruktur apa yang akan kita bahas. Kita mulai dari chapter pertama ya, terkait pengantar PKJI 2023. Jadi rekan-rekan yang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya PKJI ini merupakan suatu pedoman yang digunakan untuk membuat analisa operasional terkait kapasitas jalan atau saat perencanaan. Nah, jadi kalau misalkan rekan-rekan diminta oleh pimpinan bikin jalan baru gitu ya. Nah, PKJ ini bisa digunakan sebagai pedoman. Atau misalkan rekan-rekan di sini ingin mengevaluasi, kok jalan di depan rumah saya macet ya gitu ya. Nah, kita bisa mengevaluasi jalan tersebut menggunakan pedoman berikut. Ya, jadi di pedoman ini ada dua kata kunci, rekan-rekan. Rekan-rekan dapat dilihat di gambar, ya ada dua gambar. Di gambar sebelah kiri itu jalanan ketika kondisi tidak macet atau saya bilang jam tidak sibuk. Ya, jadi jam tidak sibuk itu biasanya di atas jam 8 pagi ya, 8 sampai jam 11, lalu kemudian jam 1 sampai jam 4. Nah, itu jam tidak sibuk. Jadi itu jam di mana orang-orang sudah ada di masing-masing kantor, masing-masing instansinya gitu ya. Nah, kalau misalkan gambar di sebelah kanan ya yang rekan-rekan dapat lihat itu ketika jam sibuk. Ya, sudah pasti jam sibuk itu di luar jam yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, biasanya jam 6 sampai jam 8 pagi, lalu kemudian sorry saya ulang ya. Dari jam 6 sampai jam 8 pagi itu orang bergegas untuk melakukan aktivitas. Ya, yang siswa-siswi berangkat ke sekolah, ya bapak ibunya yang bekerja berangkat ke kantor gitu ya. Jadi otomatis jalannya menjadi padat. Padahal kalau misalkan kita lihat umpamanya ya, padahal jalannya ya sama-sama aja lebarnya. Ya segini-gini juga. Ya cuma 7 meter. Nah, cuman waktu yang membedakan. Nah, jadi di PKJI ini kita dapat mengevaluasi
ruas jalan dengan dua skenario yang berbeda. Oke, fair kan ya? Selanjutnya, kita next. Oke, nah tadi kita sudah bicara terkait, sorry, sorry rekan-rekan. Oke, selanjutnya rekan-rekan, tadi kita sudah bicara terkait pedoman kapasitas jalan Indonesia. Nah, tapi rekan-rekan, jauh sebelum kita diskusi terkait isinya seperti apa, nah, saya akan menjelaskan terkait hierarki peraturan yang berlaku di Indonesia. Nah, jadi rekan-rekan dapat membayangkan piramid kebalik ya, atau segitiga kebalik. Nah, yang di atas ini itu merupakan peraturan tertinggi ya. Sedangkan yang bawah ya itu merupakan peraturan terendah. Nah, apa itu bedanya, Kak Arif? Jadi peraturan tertinggi itu membahas hal-hal yang sangat umum. Ya. Nah, sedangkan kalau yang terendah itu membahas hal yang sangat spesifik. Oke, nah kita bahas satu persatu rekan-rekan. Jadi yang paling tertinggi di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 45. Itu adalah yang paling tinggi. Satu tingkat di bawahnya ada yang namanya Ketetapan MPR atau TAP MPR. Di bawahnya ada undang-undang. Ingat, tekankan ya, bukan UUD, tapi undang-undang. Undang-undang saja, UU. Di bawahnya ada yang namanya peraturan pengganti undang-undang atau Perpu. Di bawahnya lagi ada yang namanya peraturan pemerintah atau PP. Nah, di bawahnya lagi ada peraturan presiden atau Perpres. Di bawahnya lagi ada peraturan menteri atau permen ya. Kita menyebutnya permen, bukan permen makanan yang kita emut ya, bukan ya. Ini merupakan akronim dari peraturan menteri. Nah, di bawahnya ada yang namanya surat edaran Direktorat Jenderal atau setingkatnya. Nah, disingkat biasanya adalah SE. Nah, baru yang paling bawah, yang terakhir itu adalah manual atau pedoman atau handbook. Nah, itu beda-beda istilah ya rekan-rekan. Jadi PKJI yang 3 minggu yang akan datang akan kita bahas itu levelnya ada di paling bawah ya, kalau konteksnya peraturan. PKJ ini di paling bawah. Nah, tentu yang tadi saya bilang, meskipun paling bawah ya, PKJ ini membahas hal-hal yang sangat spesifik. Mulai dari angka-angkanya, jenis-jenisnya, ya, lalu kemudian tipe-tipenya. Ya. Jadi itu hal yang sangat spesifik. Kita ambil contoh ya. Yang paling atas, misalkan undang-undang. Nah, tadi kan saya bilang membahas hal yang umum. Maksudnya apa? Nah, kalau PKJI 2023 ini membahas hal yang sangat spesifik, ya, misalkan lebar jalan minimal 3,5 meter. Nah, itu kan hal yang sangat spesifik. Kan? Nah, tapi kalau di undang-undang, nah, itu bahasanya adalah pengertian, lebih ke definisi, istilah, atau pengertian. Jadi di undang-undang itu dia nggak menyebutkan lebar jalan adalah 3,5 meter. Tapi di undang-undang disebutkan hanya jalannya saja. Misalkan definisi jalan. Jalan adalah infrastruktur yang menghubungkan dua titik tertentu dari A sampai B. Begitu. Jadi semakin ke atas ya, itu membahas hal yang sangat umum. Baru nanti dilampirkan sampai ke tingkat paling bawah. Jadi kira-kira seperti itu rekan-rekan ya, yang bisa saya share terkait hierarki peraturan di Indonesia. Nah, oke. Sekarang kita mulai rekan-rekan ya, terkait PKJI itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait bedanya jalur dan lajur. Nah, ini yang sering orang-orang masih tertukar ya, bedanya jalur sama lajur. Nah, mungkin orang-orang masih bingung kalau misalkan dijelaskan berdasarkan kata-kata. Nah, tapi harapan saya rekan-rekan dapat melihat visualisasi ini dengan baik rekan-rekan ya, untuk membedakan jalur dan lajur. Tapi saya persingkat, saya permudah rekan-rekan. Jadi lajur
itu hanya muat untuk satu kendaraan saja lebarnya. Nah, sedangkan jalur itu merupakan jumlah dari beberapa lajur. Oke, saya ulang rekan-rekan ya. Jadi lajur itu didefinisikan hanya muat untuk satu lebar kendaraan saja. Ya, jadi mobil cuma lewat satu di sini muatnya. Sedangkan jalur itu merupakan akumulasi ya, jumlah dari setiap lajur. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat gambar di sini ya, di sini ada satu jalur dan dua lajur, lajur satu dan lajur dua. Jadi satu jalur itu satu arah. Nah, jadi misalkan kita bilang ini ke arah atas ya. Nah, ke arah atas, misalkan ke arah A gitu ya. Jadi ini jalur A. Nah, lalu di sebelahnya ini ada jalur B, artinya arah ke bawah, ke arah B. Nah, oke, jadi kira-kira seperti itu rekan-rekan ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan kesulitan membayangkan lewat kata-kata, harapan saya rekan-rekan dapat lebih dicerna dengan mudah menggunakan gambar berikut. Nah, tadi kita sudah bahas terkait bedanya lajur dan jalur. Nah, kalau di PKJI, ya kita nggak mungkin menyebut hal tersebut secara terus-menerus, ya karena pemborosan kata ya. Jadi dua lajur, dua arah, ya lajur satu, lajur dua. Nah, kalau di PKJI, kita mengubahnya dengan kode. Nah, di sini ada dua jenis gambar yang berbeda, rekan-rekan ya. Kita mulai dari yang sebelah kiri. Di sebelah kiri ini ada tipe jalan 2/2 double T. Double T ini merupakan singkatan dari tidak terbagi. Nah, tidak terbagi ini artinya tidak ada median. Oke. Nah, yang dimaksud tidak ada median itu adalah di tengah-tengahnya ini dia kosong, nggak ada apa-apa. Ya, nggak ada pembatasnya di sini misalnya. Nah, ini dinamakan tidak terbagi atau tidak ada median. Nah, lalu kemudian di sini ada kode 2/2. Nah, 2/2 ini artinya adalah digit pertama ini adalah definisi dari jumlah lajurnya. Nah, digit kedua ini merupakan jumlah arahnya. Ya, nah, jadi di sini 2/2 ini merupakan arti dari dua lajur, dua arah. Selanjutnya, double T ini merupakan singkatan dari tidak terbagi. Nah, jadi kalimat seperti ini kan panjang, rekan-rekan. Kalau misalkan disebut terus-menerus ya, pegel, diingat. Nah, jadi kalau di PKJ ini dipersingkat dengan kode. Ya, 2/2 T, 2/2 double T, 3/1. Ya. Ini untuk gambar pertama, rekan-rekan. Nah, selanjutnya kita lihat gambar di sebelah kanan. Nah, gambar di sebelah kanan ini adalah berlawanan dari yang sudah saya jelaskan di gambar sebelumnya. Nah, ini tipe 4/2 T. Ya, nah, kalau terbagi ini adalah ada mediannya atau ada penghalang. Ya, seperti yang dapat rekan-rekan lihat di gambar ya. Nah, ini yang saya arsir ya. Nah, ini merupakan median. Nah, median selebar ini fungsinya ditujukan untuk memberi batas supaya masing-masing jalur itu mempunyai keamanan dan menghindari terjadinya kecelakaan. Oke, nah di sini ada dua digit lagi, rekan-rekan ya. 4/2, digit pertama. Digit pertama ingat itu adalah jumlah lajurnya. Di sini kita ada 4 lajur ya. Ada 4 lajur ya. 1, 2, 3, 4 ya. Meskipun ini kecampur sama parkiran ya. Nah, tapi ini masih termasuk bagian dari lajur. Oke, 4 lajur. Lalu kemudian dua arah. Ya. Ada yang ke arah A ya, arah atas. Nah, lalu kemudian ada yang ke arah bawah, ya, ke arah B. Nah, lalu ada T. T ini adalah terbagi. Jadi di sini 4/2 T itu adalah 4 lajur, 2 arah terbagi. Oke, rekan-rekan. Selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, rekan-rekan dapat lihat ya di slide yang rekan-rekan lihat itu ada dua gambar. Ya, mungkin sudah saya sebutkan tadi di slide-slide awal. Di gambar sebelah kiri ini ada ilustrasi jalan yang nggak macet. Ya, artinya mungkin bisa jadi gambar ini diambil saat jam tidak sibuk. Kita geser ke gambar di sebelahnya. Nah, di gambar sebelahnya ini ada jalanan yang macet.
bahkan nggak ada ruang untuk bergerak atau menyalip. Kita sebagai orang awam ya, hanya bisa membedakan dua hal ini dalam istilah macet nggak macet. Gitu ya. Nah, di gambar sebelah kiri nih, gambar jalan nggak macet. Gambar di sebelah kanan, ini merupakan gambar jalan tidak jalan macet. Nah, tapi kita sebagai orang transport, ya, orang teknik sipil, nggak bisa kita menyebutkan itu jalan macet atau jalan tidak macet saja. Kita bisa menjustifikasi suatu jalan itu macet atau tidak berupa hasil keluaran angka yang mempunyai nama kinerja ruas jalan, atau di sini notasinya adalah DJ, derajat kejenuhan. Nah, maksudnya apa tuh kira-kira Kak Arif, DJ, derajat kejenuhan? Nah, di sini saya dapat menjelaskan terkait tabel ya. Di sini ada tabel 1, sumbernya dari Morlock tahun 92. Nah, jadi yang tadi saya bilang rekan-rekan, kalau misalkan orang awam hanya ada dua istilah saja, macet tidak macet. Nah, kalau kita sebagai orang transport itu ada 6 kategori macet. Dan hal ini digambarkan dalam bentuk angka. Di sini ada angka 0 sampai lebih dari 1. Ya. Nah, di sini kesimpulannya, semakin angkanya mendekati angka 0, maka tingkat pelayanannya semakin bagus. Ya. Jadi misalkan yang pertama ya, tingkat pelayanan jalannya adalah A. Nah, berarti di sini keterangannya arusnya lancar, volumenya rendah, dan kecepatannya tinggi. Nah, oke. Kebayang rekan-rekan ya. Sebaliknya, kalau misalkan angkanya lebih dari 0 atau menjauh dari 0, misalkan mendekati 1, ya itu berarti tingkat pelayanannya sudah sangat buruk. Di sini levelnya F. F ini punya keterangan arus yang terhambat, kecepatan rendah, dan volume di atas kapasitas. Nah, jadi justifikasi awal kita, ya, kalau kita melihat gambar di sebelah kanan ini, kira-kira rekan-rekan bisa nebak nggak nilai derajat kejenuhan itu berapa? Apakah mendekati 0 atau menjauh dari 0? Ya, kalau prediksi saya, ya, ini sudah pasti angkanya menjauhi 0 atau mendekati 1. Ya, secara visual kita sudah dapat menjustifikasi tingkat pelayanan adalah buruk. Tapi rekan-rekan, pertanyaan berikutnya. Loh, Karif, di sini kan ada angka ya. Ada angka 0, 0,19, 0,20, 0,44. Pertanyaannya adalah, angka tersebut muncul dari mana? Ya, itu mungkin pertanyaan awal kita. Ya. Nah, jadi angka-angka tersebut mengeluarkan hasil yang dapat kita hitung menggunakan PKJI 2023. Nah, itu rekan-rekan. Jadi goals kita, tujuan kita itu untuk mengetahui suatu ruas jalan itu apakah macet atau enggak. Tapi lebih jauh dari itu, kita bisa menghitung dan mengeluarkan hasil berupa angka-angka berikut. 0,75, 0,85, dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti itu rekan-rekan ya. Semoga bisa terbayang terkait derajat kejenuhan, kinerja ruas jalan. Oke, nah kalau di PKJI, rekan-rekan, ternyata kendaraan yang selama ini entah kita naiki, kita lihat, ya kita papasan, nah itu ternyata dibedakan berdasarkan tipikal. Ya, di PKJI ini ada 5 tipikal kendaraan. Ya. Pertama rekan-rekan adalah sepeda motor. Ya, nah sepeda motor ya pada umumnya ya, setiap mau motor kecil atau motor gede, motor besar itu masuk kategori sepeda motor. Lalu kemudian mobil penumpang. Ya, nah, mobil penumpang. Nah, mobil penumpang ini visualnya dapat rekan-rekan lihat ya di gambar 1/3. Rekan-rekan dapat lihat di sini ada truk kecil ya. Nah, truk kecil, truk engkol bahasanya, truk 2 as. Nah, ini masih termasuk dalam kategori mobil penumpang. Lalu kemudian ada kendaraan sedang atau KS notasinya. Kalau kendaraan sedang ini visualnya seperti yang rekan-rekan dapat lihat ya di gambar ya. Nah, lalu kemudian
ada bis besar. Bis besar ini bis yang besar, yang seatnya mungkin sekitar 40 sampai 60 ya, bahkan bis tingkat. Nah, jadi harapan saya rekan-rekan sudah pernah paling tidak melihat seluruh jenis-jenis kendaraan yang dilihat pada layar. Oke, rekan-rekan ya. Jadi paling tidak setelah sesi ini selesai, rekan-rekan sudah bisa membedakan ya, mana itu mobil penumpang, mana itu kendaraan sedang, dan mana itu kendaraan bis besar. Nah, ini rekan-rekan ya, ini semacam tabel perbandingan ya. Tadi kita sudah diskusi ya, ada yang namanya sepeda motor ya, punya kode juga ya untuk mempersingkat. Ada sepeda motor, mobil penumpang MP, KS itu adalah kendaraan sedang, bis besar itu adalah BB, dan truk besar. Jadi truk besar itu yang panjangnya lebih dari 12 meter. Nah, itu termasuknya truk besar. Jadi kalau misalkan ada truk panjangnya kurang dari 12 meter, itu masih masuknya dengan kendaraan sedang. Dan yang paling penting, bis itu punya kategori sendiri. Nah, jadi kesalahan umumnya itu adalah orang-orang masih menganggap bis itu kendaraan sedang. Padahal berbeda karena kan ya terkait kendaraan sedang dengan bis. Nah, ini di tabel 1 strip 2 ini merupakan perbandingannya ya. Jadi ada yang namanya IRMS. Nah, IRMS ini satuan internasional. Jadi mau di negara manapun itu mengadopsinya ke IRMS. Nah, IRMS ini ada sekitar 7 sampai 8 ya. Lalu kemudian tipe kendaraan itu baru muncul pada tahun 92. Dulu tahun 92 itu ada 8 klasifikasi. Nah, setelah muncul PKJI 2023 artinya sudah hampir 30 tahun dari DJBM 92. Nah, itu diringkas hanya menjadi 5 jenis kendaraan. Oke, sampai sini mungkin rekan-rekan boleh ada yang ingin bertanya ya. Saya kasih waktu 1 menit ya rekan-rekan ya. Sembari saya izin minum. Oke, sudah selesai. Jadi rekan-rekan mekanismenya begini ya. Jadi setiap chapter ya atau mungkin setiap misalkan 5 sampai 10 slide. Nah, itu akan saya beri waktu sekitar 1 menit ya bagi rekan-rekan untuk bertanya dan tulis di kolom komen atau kolom chat. Jadi nanti kolom-kolom komennya ini akan saya bahas saat sesi kedua nanti, sebelum sesi kedua. Ya, jadi sesi pertama itu dari jam 7 malam WIB ya, sampai jam 8 WIB. Lalu kemudian nanti ada sesi Q&A, rekan-rekan masuk ke Zoom. Ya, itu nanti live session bersama saya. Nah, nanti 15 menit awal sebelum kelas mulai, dari jam 8 sampai jam 8.15 WIB akan kita bahas terkait hal-hal yang rekan-rekan tanyakan di kolom komentar YouTube atau kolom chat. Baru kemudian setelah 20.15 selesai, atau lebih-lebih sedikit boleh, baru nanti akan kita bahas atau akan kita lanjutkan di sesi kedua. Oke rekan-rekan, jadi kita lanjut terlebih dahulu untuk slide berikutnya. Nah, tadi kita sudah bicara hal yang dasar terlebih dahulu ya, terkait tipe jalan, lalu kemudian tipikal-tipikal kendaraan. Untuk pengantar, kita akan membahas terkait jenis perhitungan kapasitas. Ya, jadi di PKJI ini rekan-rekan itu ada 6 jenis infrastruktur yang dapat kita gunakan untuk menganalisa atau merancang. Ya, wah ada apa aja tuh 6? Kok banyak banget? Oke, nah jadi kita bahas secara singkat terlebih dahulu rekan-rekan ya, karena ini sebagai pengantar. Yang pertama itu adalah infrastruktur jalan bebas hambatan.
atau orang-orang Indonesia masih sering menyebutnya jalan tol. Nah, oke. Jadi Jadi jalan tol, kalau misalkan rekan-rekan dapat lihat di gambar, itu ada dua skenario ya, rekan-rekan saya bilang ya. Oke, sorry. Nah, di gambar sebelah kiri, nah itu adalah skenario ketika jalan tol sedang baik-baik saja. Nah, dalam hal arti di hari biasa, di jam biasa, ya, maka jalan tol akan normal, tidak macet. Tapi kalau misalkan kita lihat gambar di sebelah kanan, ini adalah skenario kedua. Itu adalah skenario jalan tol macet. Jadi jalan tol itu meskipun berbayar, bebas hambatan ya, nggak ada motor lewat, tapi nggak menjamin nggak macet ternyata rekan-rekan. Nah, tapi ingat rekan-rekan, jalan tol itu macet karena di waktu-waktu tertentu saja. Sudah pasti kalau misalkan Lebaran ya, atau tahun baru, Natal, atau misalkan hari-hari kejepit. Nah, itu kan biasa kan orang-orang bepergian. Nah, itu udah otomatis pasti macet di jam-jam tertentu. Nah, jadi jalan tol nggak menjamin nggak macet gitu ya. Nah, lalu muncul pertanyaan, gimana Kak Arif cara untuk mengetahui angka derajat kejenuhan yang tadi sudah kita bahas? Nah, kalau misalkan kita lihat gambar di sebelah kiri ini, coba mungkin rekan-rekan mau nebak nilai derajat kejenuhannya berapa? Nah, ingat ya, kata kuncinya kalau mendekati nol itu berarti kondisinya bagus atau lancar, nggak macet. Tapi kalau misalkan menjauhi nol atau misalkan mendekati satu ya, itu berarti jalannya macet. Oke, nah mungkin saya bisa nebak ya, gambar di sebelah kanan ini itu mungkin derajat kejenuhannya 0,1 mungkin. Nah, kalau yang di kanan ini bisa jadi nih, bisa jadi 0,8, entah 0,9 gitu. Nah, tapi muncul pertanyaan, angka-angka itu gimana Kak Arif cara mendapatkannya? Ya, nah, cara mendapatkannya adalah kita dapat menghitung menggunakan formulir. Nah, untuk jalan bebas hambatan dengan kode JBH, itu kita dapat menggunakan formulir JBH2 kodenya. Formulir JBH2 itu digambar 9 strip 2 dan formulir JBH3 digambar 9 strip 3. Nah, kita dapat lihat rekan-rekan, ternyata formulirnya cukup banyak juga ya yang harus dihitung. Nah, tapi tenang rekan-rekan, itu yang akan kita bahas secara mendalam satu persatu. Step by step-nya akan saya bahas. Dan yang paling penting, rekan-rekan, kodenya jangan lupa. Kodenya itu adalah JBH. Itu untuk infrastruktur pertama ya, rekan-rekan. Jalan bebas hambatan. Selanjutnya adalah jalan luar kota atau di sini disingkatnya adalah JLK. Jadi JLK ini bukan jelek ya, tapi jalan luar kota. Oke, jalan luar kota ini rekan-rekan dapat lihat gambar di layar. Jalan luar kota identik dengan naik turun, berkelak-kelok, bikin mabuk, ya ingin muntah rasanya rekan-rekan ya. Nah, tapi di balik itu semua, biasanya jalan luar kota itu identik dengan kalau kita lihat dari jendela itu pasti pemandangan yang bagus ya, entah bukit, gunung, atau mungkin pantai laut gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang identik dengan jalan luar kota. Nah, tapi rekan-rekan pernah nggak berpikir kenapa jalan luar kota nggak pernah macet gitu ya? Jarang ya, jalan luar kota itu macet. Kenapa kok bisa terjadi nggak macet gitu ya? Nah, makanya saya mengambil gambar cuma satu, ya cuma satu gambar ini. Beda sama tadi, jalan bebas hambatan itu ada dua gambar ya. Gambar di sebelah kiri itu kondisi macet, gambar di sebelah kanan kondisi macet. Ya, jadi ada kondisi nggak macet sama kondisi macet. Tapi kalau jalan luar kota, saya sangat sulit menemukan gambar jalan luar kota yang macet. Nah, jadi memang jalan luar kota itu karena aksesnya yang terpencil seperti ini ya, dengan kontur yang naik turun gitu ya, itu yang bisa meminimalisir orang-orang bepergian juga. Gitu. Kecuali kalau terpaksa atau nggak ada jalan lain. Jadi mau nggak mau kita dapat menggunakan jalan luar kota. Nah, oke. Nah, rekan-rekan mungkin bisa nebak di sini nilai derajat kejenuhannya berapa di gambar ini. Ya. Ingat lagi-lagi kata kuncinya, kalau mendekati angka 0 itu jalan nggak macet.
kalau mendekati angka 1 berarti jalan macet. Ya, saya bisa memprediksi ya jalan ini mempunyai hasil derajat kejenuhan berkisar 0,1 atau 0,2 mungkin ya. 0,1 atau 0,2. Atau rekan-rekan punya punya prediksi lain mungkin boleh tulis di kolom chat ya. Boleh banget. Oke, lagi-lagi cara untuk mendapatkan angka-angka tersebut kita harus menghitung. Nah, tapi menghitungnya menggunakan formulir yang berbeda. Di sini kata kuncinya adalah JLK, ya, jalan luar kota. Untuk formulir JLK rekan-rekan dapat lihat di gambar 10 strip 1 dan di gambar 10 strip 2. Nah, artinya ada dua formulir dalam satu kesatuan. Jadi kalau misalkan formulir JLK satunya udah selesai diisi, nah baru kemudian dapat dilanjut ke formulir JLK 2. Nah, jadi kesimpulan awalnya, rekan-rekan kalau misalkan ingin mengevaluasi jalan luar kota, jangan pakai formulir JBH. Karena kesalahan awal bagi orang-orang itu adalah menganggap satu formulir ini dipakai untuk semua infrastruktur. Ya, padahal tidak demikian ya rekan-rekan ya. Jadi setiap jenis infrastruktur itu mempunyai formulir masing-masing. Jadi kalau jalan luar kota, ingat rekan-rekan menggunakan formulir JLK. Selanjutnya adalah jalan perkotaan. Jalan perkotaan ini punya singkatan JK. Jadi JK bukan Yusuf Kala ya, atau Joko Widodo bukan ya. Tapi JK ini merupakan singkatan dari jalan perkotaan. Beda sama jalan luar kota, jalan perkotaan ini ada dua gambar. Seperti biasa, gambar di sebelah kiri ini adalah gambar macet saat kondisi macet. Sedangkan gambar di sebelah kanan ini adalah gambar ketika jalan tidak macet. Jalan perkotaan identik sama ramai. Lalu kemudian pasti akses menuju ya misalkan ke kantor atau misalkan ke kampus, ke pasar ya dan bangunan-bangunan lainnya. Bahkan seharusnya rekan-rekan kalau ingin bepergian kemanapun pasti lewat jalan perkotaan. Jadi kalau misalkan rekan-rekan lagi naik motor, terus lihat keramaian di kanan kiri, banyak gedung, banyak bangunan-bangunan, nah itu pasti jalan perkotaan. Ya. Nah, tapi lagi-lagi kalau jalan perkotaan itu pasti sibuknya di jam-jam sibuk yang di awal sudah kita bahas ya. Misalkan di jam 6 sampai jam 8 ya, ini pasti orang-orang berangkat ya berangkat kerja atau misalkan ibu-ibu ke pasar, ngantar anak sekolah ya gitu-gitu. Jadi rekan-rekan bisa memprediksi kira-kira gambar di sebelah kiri ini yang macet kira-kira nilai derajat kejenuhannya berapa? Ya, mungkin saya bisa memprediksi di ini berkisar di angka 0,7 mungkin ya, 0,7. Nah, kalau yang di kanan ini sepi banget ya. Di gambar ini cuma ada motor satu. Jadi saya bisa memprediksi nilai derajat kejenuhannya itu ya mungkin 0,1 ya bahkan karena sangat sepi sekali. Nah, untuk menghasilkan angka-angka berikut kita menggunakan formulir JK. Ingat rekan-rekan ya, formulir JK. Formulir JK ini ada dua ya. Yang pertama di gambar 11 strip 2 ini formulir JK 2. Nah, kemudian di gambar 11 strip 3 ini adalah formulir JK 3. Oke, nah, jadi berbeda lagi rekan-rekan. Nah, jadi jangan sampai rekan-rekan ingin menganalisa jalan perkotaan tapi pakai formulir jalan luar kota. Oke, kebayang rekan-rekan ya. Nah, jadi formulirnya akan kita bahas satu persatu, langkah demi langkah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu terkait jalan perkotaan. Selanjutnya, di PKJI kita juga bisa mengevaluasi simpang apil. Ya, jadi simpang apil ini bahasa mudahnya adalah lampu merah. Nah, apil itu merupakan singkatan dari alat pengatur isyarat lalu lintas. Oke, jadi saya ulang rekan-rekan ya, apil ini merupakan singkatan dari alat pengatur isyarat lalu lintas. Jadi kalau di bahasa teknis kan lampu merah itu adalah simpang apil. Nah, muncul pertanyaan, kok
simpang perlu dianalisis atau perlu dievaluasi. Rekan-rekan mungkin yang tinggal di perkotaan mungkin sudah hafal betul bahwasannya kalau kita macet di lampu merah itu hal yang sangat mengesalkan ketika durasi lampu merahnya lama. Nah, otomatis kalau lampu merahnya lama, lampu hijaunya sedikit. Nah, jadi rekan-rekan di perkotaan apakah pernah di posisi seperti itu? Jadi kesel ya. Jadi yang harusnya mungkin cuma 30 detik, ya, tapi tiba-tiba lampu merahnya misalkan hampir 2 menit. Nah, itu kan hal yang sangat membosankan juga gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang tadi kita bahas, kenapa sih lampu merah itu didesain dengan misalkan waktu merahnya 60 detik dan lampu hijaunya misalkan cuma 10 detik. Itu akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Ya, jadi kalau misalkan rekan-rekan kebayang, ya, ada sempat viral ya, salah satu lampu merah itu hampir 10 menit di Bandung kalau nggak salah. Itu kan hal-hal yang bikin kita males bepergian ya, gitu ya. Jadi kita misalkan kalau nggak buru-buru mungkin oke, tapi kalau misalkan kita buru-buru gitu ya, nah lagi buru-buru terus tiba-tiba kita lewat lampu merah yang berhenti 6 menit, nah itu kan sangat wasting time rekan-rekan. Nah, jadi hal tersebut dapat kita analisis. Masih sama ya, output simpang api itu juga derajat kejenuhan. Jadi misalkan kalau misalkan mendekati nol berarti kapasitasnya bagus. Kalau misalkan mendekati satu itu berarti simpang api sudah jelek. Ya, saya bilang jelek. Jadi kalau misalkan simpangnya udah jelek itu berarti banyak antriannya. Ya, ada kemungkinan nanti lampu merahnya semakin bertambah. Kira-kira seperti itu rekan-rekan. Untuk menganalisis simpang apil, ya kita menggunakan formulir dengan kode SA, ya. Formulir SA. Di sini ada SA2 di gambar 12 strip 28. Jadi kalau misalkan ini nanti semua sudah dihitung, kita dapat lanjut ke formulir SA3 di gambar 12 strip 29. Setelah formulir SA3 selesai kita hitung, baru dapat kita lanjut ke formulir SA4. Jadi ada 3 formulir untuk kita menganalisis simpang apil. Ya. Untuk menghasilkan angka tadi tuh ya 0,1 atau misalkan 0,9, nah itu kita harus menghitung sebanyak 3 formulir ya. Formulir 2, formulir 3, dan formulir 4. Jadi kebayang nggak cukup banyak ya rekan-rekan yang harus kita hitung. Tapi ingat lagi-lagi nanti akan kita bahas langkah demi langkah yang sudah saya susun secara bagus dah gitu ya. Jadi harapannya rekan-rekan bisa menyimak nanti. Itu terkait simpang apil. Selanjutnya, ya, infrastruktur kelima adalah simpang tanpa apil. Nah, jadi kita ada pertigaan atau ada perempatan, tapi nggak ada lampu merahnya. Itu sangat kacau ya. Jadi biasanya tuh di simpang tanpa apil atau tanpa lampu merah itu biasanya di tengah-tengah itu ada yang namanya apa ya? Petugas ya. Harusnya kalau yang berwenang Korlantas atau Dishub gitu. Tapi kadang sering digunakan buat oknum preman misalnya. Nah, kalau di Jakarta nih ada namanya fenomena namanya Pak Ogah. Nah, jadi kalau misalkan mau belok atau misalkan mau lurus nyebrang itu nanti kita ngasih uang recehan. Nah, itu namanya Pak Ogah di situ ya. Nah, tapi sebenarnya hal-hal seperti itu bisa kita evaluasi gitu ya. Nah, cara mengevaluasinya adalah kita dapat menghitung menggunakan formulir S. Ya, di sini notasinya kodenya adalah formulir S. Jadi formulir S1 itu digambar 13 strip 6. Jadi setelah kita selesai menghitung di formulir S1, kita dapat lanjut ke formulir S2. Oke. Nah, baru setelah kita menyelesaikan sampai tahap bawah ini, baru kita dapat menghasilkan derajat kejenuhan. Ya, misalkan tadi mendekati 0 atau misalkan mendekati 1. Biasanya kalau misalkan simpang tanpa apil hasilnya sudah mendekati 1, itu berarti nanti rekomendasi berikutnya adalah memasang apil atau memasang lampu merahnya. Jadi ada tanah kosong, ada daerah kosong, kita bikin jalan ya. Nah, itu yang pertama pasti tanpa apil terlebih dahulu. Jadi misalkan di 5 sampai 10 tahun pertama
Itu simpang biarin aja, nggak ada apelnya. Baru nanti di tahun ke-10 baru dievaluasi. Pakai formulir ini, pakai formulir S1 sama S2. Kalau misalkan hasilnya mendekati satu, berarti dapat naik tingkat, dipasang apil. Atau misalkan masih kecil. Nah, kalau masih kecil berarti ya udah dibiarkan aja paling enggak sampai tidak mendekati satu. Nah, itu terkait infrastruktur kelima. Dan yang terakhir, infrastruktur terakhir adalah bundaran. Nah, jadi rekan-rekan, bundaran ini hanya ada di jalan perkotaan atau mungkin di kota-kota besar. Nah, biasanya tuh bundaran seperti ini itu terletakkan di pusat perkotaan. Misalkan di alun-alun, ya, atau misalkan di depan kantor bupati atau wali kota, nah itu biasanya ada bundaran. Jadi bundaran ini selain digunakan sebagai sistem lalu lintas, juga bisa digunakan sebagai landmark ya atau ikon dari kota tersebut. Salah satu contohnya ini di Bundaran HI di Jakarta. Nah, ini kan selain untuk sistem lalu lintas, ini bisa menjadi ikon dari kota Jakarta. Bisa menjadikan ikon Bundaran HI ini sebagai objek yang harus dikunjungi. Gitu ya. Nah, lagi-lagi sama juga rekan-rekan ya. Untuk mengevaluasi bundaran, nah itu nanti dia akan mengeluarkan output berupa angka. Ya, lagi-lagi saya pertegas ya, semakin mendekati angka 0, maka kinerjanya bagus. Tapi kalau misalkan mendekati satu, itu berarti kinerjanya jelek. Jadi rekan-rekan apakah bisa nebak dari gambar ini kira-kira nilai derajat kejenuhannya berapa? Apakah mendekati 0 atau mendekati satu? Nah, coba tulis rekan-rekan, tulis di kolom komen atau di kolom chat ya, rekan-rekan. Kalau saya bisa memprediksi ya, kemungkinan sudah mendekati angka satu ya, karena di sini sudah banyak kendaraan yang mengantri. Nah, artinya kapasitasnya sudah tidak mampu menampung kendaraan. Lagi-lagi rekan-rekan saya pertegas ya, untuk menghasilkan angka-angka tersebut, nah kita dapat menggunakan formulir. Nah, di bundaran ini ada kasus spesial. Nah, bundaran ini kalau menurut PKJI ya, itu dibedakan menjadi dua. Nah, yang pertama adalah bagian jalinan tunggal. Nah, pertanyaan saya, apakah rekan-rekan pernah lihat ya? Ada empat lengan, saya bilang ada empat lengan, satu, dua, tiga, empat, atau empat lajur, empat jalur, kemudian dia akan bergabung di tengah-tengahnya. Nah, kalau di PKJI ini namanya bagian jalinan tunggal. Jadi bukan bundaran, tapi adalah bagian jalinan tunggal. Nah, jika rekan-rekan dihadapkan dengan kasus seperti ini, ya rekan-rekan dapat menggunakan formulir RWAV 1. Itu di gambar 14 strip 1 dan formulir RWAV 2 di gambar 14 strip 2. Nah, jadi itu skenario pertama. Jika rekan-rekan di kotanya atau misalkan ditugaskan untuk mengevaluasi infrastruktur yang bentuknya seperti ini. Nah, ini dinamakan bagian jalinan tunggal. Mungkin jarang juga ya, kalau saya pribadi yang tinggalnya di Bekasi atau di Jabodetabek, saya jarang menemukan ini, bagian jalinan tunggal. Atau mungkin di daerah teman-teman ada infrastruktur yang bentuknya seperti ini. Mungkin rekan-rekan boleh tulis di kolom chat ya, ada gitu misalkan. Boleh tulis lokasinya di mana, supaya saya juga bisa tahu. Itu skenario pertama. Nah, skenario kedua adalah bundaran pada umumnya. Ya. Nah, bundaran pada umumnya ini kita dapat lihat ya, ini adalah menggunakan SWAV kodenya. Ya, jadi kalau bundaran seperti ini pasti sudah familiar ya rekan-rekan ya. Jadi bentuknya ya bulat, tapi nanti tergantung ada berapa lengan. Kalau seperti ini kan bundarannya ada 4 lengan. Nah, kalau misalkan 3 lengan ya bundaran juga ya. Jadi misalkan di sini nggak ada. Ya, jadi ada dua skenario, bundaran di pertigaan atau bundaran di perempatan. Oke, oke rekan-rekan, eh, saya kasih waktu lagi mungkin selama 1 menit bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh tulis di kolom chat atau kolom komentar ya, selama 1 menit ya. Sembari saya izin minum rekan-rekan ya. Selama 1 menit.
Oke, sudah 1 menit ya. Jadi saya harap rekan-rekan akan saya tampung ya pertanyaannya. Nanti akan saya bahas satu persatu di waktu 15 menit saat sesi live session. Jadi dari saya cukup sekian untuk pertemuan pertama di sesi pertama. Nah, jadi rekan-rekan untuk sesi record seperti ini hanya ada di sesi pertama saja di setiap pertemuan. Nah, kalau di kelas transport berarti di jam 7 sampai di jam 8 malam WIB. Ya. Jadi nanti live sessionnya di sesi kedua di jam 8.15 sampai di jam ya maksimal mungkin setengah 10 WIB. Oke, rekan-rekan. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan.